lah. Pas lagi kami nyampe di sana, tiba-tiba saya ditelepon jam setengah 1 pagi sama papanya. Papanya ngomong dengan tenang. Saya tahu pada posisinya lagi nggak tenang. Iya. Ada suara ambulans. Astaga. Dia bilang, Glenn jangan panik. Om lagi bawa, papa lagi bawa dedek ke rumah sakit. Saya diam. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support terhadap perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Kehilangan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bisa jadi kehilangan orang yang saudara dan saya cintai, yang kita sayangin, seperti sahabat, teman, saudara-saudara yang terdekat, orang tua, dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita kehilangan mereka, pasti kita akan bersedih atas kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nah teman-teman, kita dikejutkan oleh seorang artis rohani, yaitu Melita Sidaputar. Beberapa waktu lalu, ia dipanggil oleh Sang Bapa di surga. Dan orang-orang yang terdekat dengannya, dan orang-orang yang spesial seperti Glenn, di mana Glenn ini adalah seorang hamba Tuhan, dan pacarnya si Melita Sidaputar. Tentunya Glenn merasakan kesedihan atas kehilangan calon istrinya. Dan tentunya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti sedih ketika orang-orang yang kita kasihi mereka meninggalkan kita. Dan yang perlu kita pahami, garis bawahi, bahwa kita boleh sedih, menangis, namun jangan sampai kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Seperti apa kesaksian Glenn, pacarnya Melita Sidaputar, sebelum tutup peti? Inilah dia kata-kata terakhir Glenn berikut ini. Jadi yang saya pikirin adalah pas saya datang, saya nyetir di mobil on the way ke sana pada waktu itu, saya cuma mikir bagaimana perasaan Melita hari ini. Akhirnya pas saya ketemu dia berpura-pura tersenyum sama orang, meskipun saya tahu dia bingung. Akhirnya pas di malam itu saya ketemu dia, saya ngomong ini doang sama Melita, saya bilang, kali ini kamu gak perlu kuat. Kamu boleh nangis, kamu boleh takut, kamu boleh sedih. Di antara segitu banyak orang, dari ketawa-tawa dia tiba-tiba nangis, kejar di depan saya. Saya pengen saya pegang tapi nggak enak banyak orang. Saya cuma tepuk tangan, tepuk pundaknya. Saya bilang, kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu mau cerita, kamu telepon saya. Saya bilang, saya pasti selalu ada. Setelah itu saya mikirin pas pulang ke rumah bagaimana cara jalanin hari tanpa Melisa. Jadi di pikiran saya itu doang sih, Kak. Sampai dia reach out ke kamu. Iya. Berarti kan dia ngerasa bahwa butuh dibimbing sama seorang sosok kakak gitu ya. Dan dia manggil kamu juga kakak kan? Manggil ya, kakak. Lucu sekali guys, pacaran tapi kakak dan dedek panggilannya gitu. Dan memang ternyata ini permintaan dari almarhumah untuk dia minta memang dipanggil dedek sama kamu ya. Betul. Gimana waktu pada saat pertama kali Melisa itu berpulang, almarhumah Melita ini seperti apa dia dealing? Karena kan dia harus pelayanan juga, harus greeting seorang, harus mengucapkan bahwa God is good, Tuhan itu baik. Tapi kembarannya berpulang saat itu. Gimana kamu ngelihatnya dia melewati hari demi hari? Waktu pas di proses awal itu, karena kami nggak saling bercerita, jadi pada waktu itu saya nggak tahu. Tapi waktu pas kami deket, dia banyak cerita tentang bagaimana cara dia ngelewatin. Susah banget. Bahkan kondisinya bukan cuma dia yang berduka, tapi papa mama, kondisi keluarga semua berduka. Dari kecil mereka di keluarga yang setiap malam mereka gandengan tangan berdoa bersama. Selama pasca itu nggak ada lagi. Hubungan antara keluarga dengan keluarga dingin, antara hubungan Melita dengan papa mama jadi dingin,
abang-abang jadi dingin. Karena masing-masing berusaha untuk cope dengan keadaan ya. Betul. Sampai akhirnya Melita cerita bahwa di rumah tuh kayak kuburan. Selama hampir 1 tahun. Sampai akhirnya kami deket. Pada waktu kami deket, saya dulu mikir Kak, ini saya rasa sayang sebagai wanita atau gimana nih. Akhirnya saya ajak dia ketemuan pertama kali dan setelah saya bisa menyadari saya ada suka ya, saya jatuh cinta. Jadi bukan pelayanan aja gitu ya? Iya, saya jatuh cinta sama Melita. Saya bukan datang ke depan Melita cuma untuk melayani, untuk jadi teman sharing, tapi saya mengasihi dia ternyata. Dan akhirnya saya minta izin, saya bilang sebelum kita jalanin hubungan ini, saya mau ketemu papa mama. Jadi kamu izin langsung ke papa mamanya? Pas saya datang, saya kaget. Rumahnya semuanya hampir bisa dibilang gelap. Why? Aku juga nggak tahu ya, tapi kayak memang spirit has gone gitu ya? Iya, spiritnya nggak ada. Terus juga lampu-lampunya semuanya kayak gelap aja gitu. Aduh, sedih. Gelap. Jadi papa mamanya juga mungkin nggak saling tegur sapa dengan baik ya mungkin pada waktu itu. Cuma karena mereka tahu dan kenal saya dari dulu, jadi mereka berusaha untuk menanggap dengan baik gitu. Sampai akhirnya kami ngobrol sama papanya awalnya, mamanya nggak lama keluar. Mamanya kurus sekali. Mamanya selalu nangis. Sampai hampir 1 tahun itu. Ini saat Melisa berpulang ya? Iya, setelah 1 tahun masih tetap menangis. Masih tetap dingin antara keluarga dan keluarga. Iya. Sampai akhirnya saya juga nggak tahu gimana cara menghibur. Saya pernah kehilangan papa saya tahun 2014. Tapi karena kasih Tuhan kami cepat untuk pulih gitu. Tapi saya paham perasaan papa mama pada masa itu. Mereka cerita nggak pernah terbayangkan orang tua akan mengantar anaknya. And that's the hardest things in life. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa pada waktu itu Kak. Saya mau bilang menguatin, saya nggak pernah jadi orang tua. Saya nggak pernah tahu bagaimana rasanya orang tua membawa anaknya untuk berpulang. Menguburkan. Dan pada waktu itu saya cuma cerita tentang kebaikan Tuhan apa yang saya rasakan. Karena saya tidak lebih hebat, tidak lebih jago dalam menjalani hidup seperti papa mamanya. Yang bisa saya lakukan adalah saya menceritakan kebaikan Tuhan. Saya menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan berpulihkan saya di masa-masa sulit saya dengan kehidupan saya pribadi. Akhirnya papa mamanya akhirnya cerita juga kebaikan-kebaikan Tuhan ternyata yang sebenarnya juga selalu banyak amat diterima gitu. Sampai akhirnya mulai ada keceriaan. Setelah saya datang, papa mamanya selalu excited kalau saya datang ke rumah. Kami tuh jarang dating. Jadi dating kami adalah di rumah, kami ngobrol. Jadi saya kalau ngobrol juga ya ada Melita, ada saya, papa mama, ada abang-abang, kami ngobrol. Akhirnya kami mulai ngobrolin kebaikan Tuhan. Oh tuh, beberapa tahun yang lalu kami ditolong Tuhan, beberapa waktu lalu kami ditolong Tuhan. Cerita, sampai akhirnya di momen papa mamanya cerita sama Melita, setelah adanya Glenn, merasa ada kakak lagi di rumah. Melita juga jadi mulai manja lagi balik ke papanya. Papa mamanya jadi ngobrol lagi, jadi akhirnya berani untuk berdoa bersama lagi. Sampai akhirnya Melita juga dalam kehidupannya, kalau selama ini dia pelayanan dengan keraguan-raguan, kebimbangan. Dia bilang Tuhan baik tapi kondisi tidak berubah selama 1 tahun. Tapi setelah kami bersama, karena kebaikan Tuhan, saya pun jadi jalanin hidup bersuka cita. Ternyata kesaksian kehidupan papa mamanya Melita, abang-abangnya Melita, jadi berkat buat saya pribadi. Dan ternyata kita jadi saling nguatin. Saling nguatin ya? Iya, saling nguatin. Sampai mamanya akhirnya naik berat badan, udah mau keluar ke mall, udah mau lihat ibadah. Sampai sebegitunya Kak. And then this happened? Iya. Wow. Gimana mamahnya sekarang? Kalau misalnya orang waktu itu lihat waktu pas malam di mana Melisa berpulang ke rumah Tuhan, saat Melita berpulang jauh banget beda, 180 derajat berbeda. What do you mean? Mamanya happy. Waktu Melita? Bukan happy artinya udah pulang, tapi lebih bersuka cita. Kok bisa? Aku juga bingung, aku juga kaget. Saya yang baru kenal kurang lebih 2 tahun sama Melita, saya gagal move on sampai hari ini. Tapi papa mamanya malah nguatin saya. Waktu itu pas di malam kita di rumah duka di hari kedua, saya sampein papa mamanya ke kamar. Saya bilang sama mamanya, aku masih manggil tante waktu itu. Aku bilang, tante, Melita itu nggak ada di peti. Saya bilang, Melita itu ada di surga. Yang sedih itu seharusnya Melita lihat kita. Karena kita masih berjuang. Sedangkan Melita sudah terima mahkota kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Seharusnya yang harus bersedih adalah Melita lihat kita. Jadi kalau tante sedih lihat peti, tante salah. Karena Melita nggak di dalam situ. Melita udah di sana. Sudah menyembah Tuhan di sana. Dan akhirnya, iya Glenn. Tapi mamanya kuat banget sampai, memang kita berduka, kami kehilangan. Tapi kehilangan karena kami percaya itu rencana Tuhan. Jadi apa yang membuat kita kuat adalah, itu rancangan Tuhan, itu agendanya Tuhan.
Jadi meskipun kami kehilangan, kami rindu sekali sama Melita. Kalau ditanya papa mamanya merindu, pasti nggak akan pernah lupa Melita. Of course. Tapi pas saya datang ke rumahnya setelah kami udah kelar prosesi semuanya, saya datang ke rumah. Dulu waktu kejadian Melisa, mamanya nggak mau lihat foto Melisa. Semua waktu ditaruh Melisa di gudang. meninggal pertama tuh ya? Ditaruh di gudang. Pas saya datang, saya jujur agak sedikit takut datang ke rumahnya. Bagaimana cara saya lihat papa mama, pasti terpukul, abang-abang terpukul. Tapi pas saya datang, mamanya sibuk ngeluarin foto-foto. Malah masih sibuk bercandain saya, mana coba yang Melita, mana Melisa. Oh, ini baru kejadian setelah acara kebaktian, penguburan dan segala macam nih. Iya. Wow. Malah mamanya bilang, aku udah panggil mama kan, Glenn ke atas nih ke kamar Dede. Saya takut saya nggak kuat. Saya malah ditemenin sama abangnya ke atas untuk ya lihat beberapa barang Melita, beberapa yang jadi kenangan kami. Papa mamanya minta saya untuk ambil bawa pulang. Terus saya tanya sama abangnya, namanya Ronald. Saya bilang, no, mama udah ke kamar. Dia bilang belum kok. Dia bilang, oh iya. Kami lagi ngobrol, saya lagi sedih di dalam. Tiba-tiba mamanya datang masuk ke dalam, santai banget mamanya datang masuk ke dalam. Ini Glenn, ininya. Wow. Walaupun sempat viral di TikTok tuh waktu hari kebaktian sebelum penguburan ya, itu sempat aku lihat di TikTok. Mamanya tuh di kursi roda ya. Itu kelihatannya sih beliau saat itu kayak nggak banyak ngomong, kayak cuma diem gitu loh. Terus banyak yang peluk, memberikan penguatan. Tapi wow, puji Tuhan sih kalau hari ini dapat kabar mama dan papanya. Betul. Karena I know that you must be very sad, devastated. Tapi percayalah, nggak ada seujung kuku dengan hati orang tua yang benar. Sampai bilang saya yang 2 tahun aja saya gagal move on. Apalagi papa mamanya ngeliat tingkah lucu anaknya dari kecil sampai gede, umur 3 tahun nggak bisa dibandingin sama duka yang saya alamin. Papa mamanya jauh lebih berat. Makanya saat saya lihat papa mamanya itu jadi kekuatan buat saya. Mereka aja bisa gitu. Mereka bisa karena mereka tahu ini rencana Tuhan. Oke, Glenn, sebelum banyak banget nih sebenarnya pertanyaan karena fansnya almarhumah tuh dua-duanya ya, Melisa dan Melita nih banyak sekali. Mereka yang request, Kak kalau boleh, dan kebetulan sebetulnya bulan April ya berarti meninggalnya? Bulan April, tanggal 8. April. Di bulan Ramadan kemarin sebenarnya meninggalnya. Itu banyak sekali beberapa public figure yang memang berpulang kan gitu, atau kejadian gitu. Banyak yang tanya, Kak Glenn tahu nggak sih sebetulnya memang kan dulu Melisa kita dengernya meninggalnya itu kan viral juga tuh Melisa idol ya sebutannya gitu. Tiba-tiba berpulang karena usianya sangat muda gitu ya, usia muda, kelihatan juga sehat. Terdengarnya beritanya adalah sakitnya jantung. Aku nggak tahu spesifiknya jantung kenapa. Terus tiba-tiba sekarang kembarannya meninggal juga di usia yang muda juga gitu. The whole time kamu 2 tahun pacaran, memang si almarhumah ini ada kayak menunjukkan simptom-simptom bahwa kayak terganggu secara kesehatan nggak? Ya. Jadi waktu itu jadi kami kenal Melisa Melita, mereka tuh aktif sekali di gereja. Mereka ikut semua kegiatan, ikut cheerleaders, ikut dancer, ikut kegiatan dari kecil. Bahkan dari kecil mereka udah aktif di gereja lah. Dan mereka sibuk juga di kegiatan di sekolah. Mereka nggak ada masalah apapun. Tapi memang semenjak Melisa berpulang, di situ Melita cerita sama saya sebelum kami deket, dia bilang dia ngalamin juga rasa sakit yang sama. Which is jadi adalah sesak nafas seringkali. Sesak nafas dan debaran jantungnya tuh lebih cepat daripada kita. Detak jantungnya lebih cepat dibanding kita. Jadi kalau kita olahraga kita deg-degannya lebih cepat, dia diam aja dia udah begitu. Wow. Dia udah begitu. Tapi mungkin saya tahu mungkin dia juga ada trauma ya. Dia mau cerita ke siapa dia juga bingung. Dia mau cerita papa mama, pasti papa mama merasa itu nggak kuat. Sampai akhirnya kami jalin hubungan, saya mulai merasa kok Melita gampang deg-degan terus gampang capek. Kita ngomong aja sebentar kalian. Dia nyesek. Wow. Saya bilang, kamu kenapa? Aku kecapean. Memang Melita ini nggak suka olahraga, Kak. Iya. Dia nggak suka olahraga, jadi saya pikir mungkin kurang olahraga nih. Kamu harus dong pelan-pelan pagi-pagi kamu jogging atau apa. Saya beliin sepeda statis di rumah. Sampai kalau kamu nggak suka matahari, kamu di rumah deh at least 10 menit 1 hari. Kami masih anggapnya seperti itu. Berapa kali saya suka temenin dia pelayanan, saya temenin dia nyanyi. Dia gerak sedikit, jalan sedikit tuh capek, nyanyi jadi nggak maksimal. Wow. Sampai saya pikir kayaknya ini ada yang aneh ya. Akhirnya boleh cerita lah. Kamu udah mulai curiga tuh sebetulnya? Iya, saya udah mulai curiga. Akhirnya saya tanya,
Akhirnya cerita, sebelum ketemu saya dia sempat ronsen. Memang ada indikasi. Ada indikasi, tapi dia habis itu dia nggak mau berani lagi. Kami berdebat panjang, ayo kalau kita mau kuasa Tuhan dinyatakan, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Supaya ada mujizat kita bisa bersaksi. Jadi kita bukan ngecek untuk bikin kamu takut, tapi kita ngecek supaya nanti mujizat Tuhan tuh nyata dari A sampai Z, ada buktinya, ada perjalanannya seperti itu. Dia bilang, nggak mau, aku nggak mau papa mama tuh jadi khawatir, papa mama jadi begini. Sampai bilang, ya udah deh, kalau papa kamu belum mau kasih tahu papa mama, saya temenin. Saya temenin, kita cek, tapi harus cek. Karena mungkin dari acara Natal ada pekerjaan, jadi kita mau bikinnya di Februari. Kita mau ngecek. Ternyata pas sebelum waktunya, 1 minggu sebelumnya, setelah pulang dari kegiatan, Melita jatuh pingsan di kamarnya. Kapan tuh tepatnya? Akhir Februari. Akhir Februari. Pingsan tanggal 20-an ya. Februari. Di kamarnya? Iya, kondisinya memang waktu pas saya datang ke acara tersebut, saya bersama keluarga saya ketemu, kami dukung Melita di sana. Melita pas pulang udah mulai kayak ngawang-ngawang, udah mulai kayak nggak sadar. Itu saya bilang, kamu kenapa, Dek? Aku kecapean, kayaknya aku pengen tidur gitu. Sampai saya bawa ke mobil, orang masih minta foto, orang masih ngajak ngomong, cuma dia udah fokus. Ini yang kemarin viral di TikTok nggak? Yang acaranya? Yang kan sempat ada tuh kemarin viral juga yang dia di kursi roda. Bukan. Oh itu sebelumnya lagi. Ya, sebelum lagi. Wow. Dia masih santai banget. Dia kan orangnya berisik dan ceria banget, aktif ya. Jadi suka lari ke sana. Saya pikir karena kecapean aja. Kalau ketemu orang tuh dia larian ngobrol, ketawa-tawa gitu. Saya pikir udah karena kamu terlalu aktif sih orangnya, agak cool dikit lah saya bilang. Gitu. Akhirnya udah Melita masuk ke mobil, mereka pulang ke keluarga. Saya lanjut keluar kota sama keluarga saya, ada urusan lah. Pas lagi kami nyampe di sana, tiba-tiba saya ditelepon jam 1:30 pagi sama papanya. Papanya ngomong dengan tenang. Saya tahu pada posisinya lagi nggak tenang. Ada suara ambulans. Astaga. Dia bilang, Glenn jangan panik. Om lagi bawa, papa lagi bawa Dedek ke rumah sakit. Saya diem aja. Dedek pingsan, soalnya nggak sadarin diri. Astaga. Wah, saya panik. Di situ saya langsung takut kehilangan Melita. Sampai akhirnya saya datang ke rumah sakit. Benar. Papa mamanya Melita, papanya yang telepon saya dengan tenang pas saya datang ke rumah sakit. Kondisinya semua lagi blank semua. Wow. Papa mamanya blank di rumah sakit, nangis sampai ngegaung ya. Abang-abangnya juga bingung, sampai abangnya juga tulis data diri aja kayak nggak bingung gitu, kayak orangnya bingung gitu loh. Akhirnya saya datang ke sana, kami berdoa sama-sama. Nggak lama Melita sadar. Itu Februari tuh? Akhir Februari. Melita sadar, tapi Melita harus dimasukin ke ruangan intensif di HCU selama 2 malam. Di situ saya takut sekali kehilangan Melita karena indikasinya sama persis dengan Melisa, sama persis. Nah teman-teman, itulah dia kesaksian Glenn, pacarnya Melita Sidaputar. Tentu kehilangan seseorang memang bukanlah hal yang mudah diterima, saudara. Kehadiran orang-orang yang sangat kita sayangi, yang kita cintai di dalam hidup ini sangatlah berarti di dalam kehidupan kita. Saya pergi dan tidak kembali lagi. Tentunya ada kesedihan di dalam hati kita. Dalam hal ini ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara terkait dengan apa kata Alkitab bagi mereka yang meninggal. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa orang-orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengumpulkan mereka bersama-sama dengan Dia. Yang pertama. Kemudian, apa kata Alkitab bagi mereka yang meninggal? Yang kedua, Roma pasal 14 ayat 8. Di sana dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati,
kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jika saudara dan saya mengalami kehilangan atau orang-orang yang saudara cintai, mereka dipanggil oleh Tuhan, Alkitab mencatat jika mereka hidup dan mati, atau jika kita hidup dan mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi kematian kita di dalam Yesus Kristus adalah kematian untuk Tuhan. Dan kita adalah milik Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Dan juga kepada orang-orang yang mengalami duka, jangan terus bersedih, khawatir. Sebab Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya apabila mati adalah mati untuk Tuhan. Apabila juga hidup, saudara dan saya hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah miliknya Tuhan. Sungguh luar biasa kata Alkitab menghibur kita bahwa kematian bukanlah sebuah ketakutan atau ketakutan bagi mereka yang percaya Yesus, bukan. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kematian adalah sukacita, keuntungan. Karena apa? Karena kita bertemu dengan pemilik hidup ini. Kemudian, apa kata Alkitab terhadap mereka yang meninggal? Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Sekali lagi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, di dalam surga, orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan oleh Allah. Dan mereka yang bersama-sama dengan Allah, Alkitab mencatat, Tuhan sendiri yang menghapus air mata mereka dari mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan di sana, di surga. Tidak ada. Tidak ada ratap dan tangis. Tidak ada duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara-saudara, sungguh luar biasa penghiburan kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa kematian di dalam Yesus Kristus adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kematian di dalam Yesus Kristus adalah menguntungkan kita, orang-orang yang percaya. Kematian di dalam Kristus, Allah mengumpulkan kita di dalam kerajaannya dan bersama-sama dengan Dia. Tuhan juga memberikan kita sukacita bahwa tidak ada lagi akan maut di sana, di surga. Tidak ada lagi ratap dan tangis, duka cita dan lain sebagainya. Tetapi yang ada adalah sukacita yang luar biasa. Oleh karena bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar di kolom komentar, dan setiap teman-teman yang berkomentar pasti saya akan baca, dan jika ada waktu saya pasti akan balas. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.